teman-teman kami, rekan Full Gospel Personal Fellowship Internasional ini. Yang lama sekali hamba tidak pernah bergabung di tempat teman-teman kami semua ini, Tuhan. Tapi malam hari ini, kami sungguh bersyukur kami diberi kesempatan untuk sharing kebenaran firman-Mu, hidupkan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan sendiri yang Kau berikan kami tema hati yang terbeban. Biar firman-Mu ini membangun seluruh rohani anak-anak-Mu. Imannya akan bertumbuh. Mereka yang hidup kurang benar, mereka bertobat tinggalkan dosa, hidup di dalam kebenaran, dan lebih lagi akan mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Shalom semua. Selamat malam, apa kabar teman-teman saya semuanya, Pak Anton, dan lain-lainnya semuanya. Mungkin ada yang baru, ya, yang belum kenal saya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Dedi Slamet Santoso. Saya sesungguhnya dulu adalah orang Full Gospel. Pada waktu itu zamannya Pak Fred Lalamantik, Pak Eliezer jadi Presiden Chapter Kelapa Gading 1, Pak Andreas Nawawi, Dr. Lukas, Pak siapa itu jaksa itu, ya luar biasa. Pak Talas Yanturi. Waduh, kita merasakan satu api Roh Kudus yang turun dari surga. Pada waktu itu gerakannya luar biasa. Ada satu kerinduan dan beban di dalam hidup kita semuanya anak-anak Tuhan. Itu bergerak maju untuk memenangkan jiwa. Kita berani berkorban. Waktu, uang. Ya. Kita pelayanan dengan Pak Trianto, saya ingat almarhum Pak Trianto. Ya, sampai Cikampek, sampai Kalijati, di mana-mana. Luar biasa Pak Trianto beli alat-alat musik. Bergairah. Tapi yang saya rindukan itu bukan apinya, itu api karena kita semangat dari diri kita. Tapi api dari Bapak di surga seharusnya. Baru engkau nggak capek. Dari mana api dari Bapak di surga ini yang kita bisa dapatkan? Dari persekutuanmu dengan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, kamu adalah ranting. Ranting tidak bisa hidup dari dirimu sendiri. Kalau anak-anak Tuhan, engkau tidak hidup di dalam Yesus, hidup dalam doa, penyembahan, pujian, dan ucapan syukur kepada Dia. Pagi, malam, lihat, jiwamu akan lelah. Saudara kalau belajar Kemah Suci, halaman ada korban bakaran, ruang suci, ruang Maha Kudus. Saudara tahu nggak? Api korban bakaran itu datang dari surga. Maka kita tidak bisa zaman dulu, tidak bisa membawa api sendiri, bakar korban bakaran. Tuhan marah. Mati. Demikian pula sekarang. Dikatakan kamulah bangsa terpilih, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Imam-imam yang berkerajaan. Yesus Kristus. Yang keluar dari kegelapan. Anak Tuhan, orang Full Gospel. Engkau harus keluar dari kegelapan. Engkau harus menjadi saksi untuk dunia ini. Tuhan mau pakai, saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Karena Yesus itu hidupmu. Yesus itu hidup kita. Kita kalau nggak ada Yesus, kita itu mati. Apa gunanya hidup tanpa Yesus? Dialah yang punya hidup yang kekal itu. Oh, haleluya. Luar biasa. Ketika Pak Anton minta saya temanya, saya berdoa, Tuhan,
Aku bicara apa untuk rekan-rekan saya orang-orang full gospel ini? Tuhan memberi saya hati yang terbeban. Apa sih artinya hati yang terbeban itu? Tadi sudah ada contohnya. Yang saksi tadi, Miki, satu lagi tadi Pak Saba itu. Hati yang punya beban. Mari kita baca dulu. Filipi 2 ayat 5. Saya akan baca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang Kristen itu harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus? Saudara, kita nanti baca sendiri ya di rumah, waktunya nggak ada karena itu ceritanya panjang. Ya di Yohanes 4, saudara. Ketika Yesus dari Yudea mau kembali ke Galilea, dia harus melewati daerah Samaria. Di situ Yesus sampai ke kota kecil yang namanya kota Syikar. Di situ ada sumur Yakob. Tengah hari dia kelelahan. Setelah itu murid-muridnya mencari makanan untuk gurunya. Coba kita baca aja. Jadi saudara biar sedikit mengerti. Yohanes 4. Saya singkat aja saudara ya, karena waktu tidak mungkin panjang ini cerita. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Di situ Yesus ketemu wanita Samaria. Di situ Yesus cerita siapa dirinya. Bahwa dialah Mesias yang sesungguhnya. Tapi itu tidak akan jadi bahasan saya. Kita langsung aja ke ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Murid-muridnya datang membawa makanan. Makanan itu diberikan kepada gurunya, Rabi, makanlah Rabi. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, yang ayat 32, Yesus berkata kepada muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini Yesus didik muridnya. Ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kali ada yang ngasih makan ini guru kita. Seujon. Banyak berprasangka negatif. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanannya Yesus. Kalau engkau seperasaan, sepikir dengan Tuhan, engkau tahu visi Tuhan datang ke dunia ini. Engkau akan seperti Yesus. Makanan kita itu adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi Bapa di surga itu kan punya proyek yang namanya keselamatan di bumi ini. Karena apa? Karena kesalahan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dulunya Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa pertama kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Bapa di surga kepada kita, kepada dunia, Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Karena Dia adalah pencipta, Dia firman yang menjadi manusia untuk turun ke dunia ini menyelamatkan kita semua. Ini proyek banyak Bapa di surga. Pelaksananya anaknya. Makanya di dalam hati dan pikiran Yesus, bukan makanan nasi padang, nasi capcay, nasi fuyung.
Pikirannya bagaimana dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia akan mati untuk manusia berdosa. Dia akan menyelamatkan manusia berdosa. Dia akan membawa keluar manusia berdosa dari kegelapan dunia ini kepada terangnya yang ajaib. Dan dulu kita bersama-sama dengan Yesus, kita akan kembali bersama-sama dengan Yesus. Amin. Luar biasa. Kau akan selalu mengatakan, Lord, I love you so much, Lord. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your mercy. Di situ Yesus punya beban untuk jiwa-jiwa. Dia lakukan, dia mati. Kayu salib, dia membebaskan hidup kita dari dosa. Dia membebaskan hidup kita dari belenggu maut untuk Tuhan miliki. Dan engkau diciptakan baru, rohmu dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Makanya 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan kami, begini kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana. Yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yesus datang untuk mengembalikan rancangan semula keadaan manusia. Dia akan memberikan benih ilahinya. Amin. Agar supaya nantinya kita kembali serupa, segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara baca nanti di Roma 8 ayat 29. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, belum dia mati, dia bangun jemaatnya dulu. Engkau adalah Petrus. Matius 16. Kita baca ya. Matius 16. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasaimu. Alam maut tidak akan pernah berkuasa atas jemaat Tuhan yang dibangun. Karena jemaat inilah nantinya yang ditinggal Tuhan. Tuhan akan ke surga, Roh Kudus akan turun. Jemaat yang alam maut tidak berkuasa atas hidup. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, saudara diselamatkan Tuhan. Tuhan memberi kunci kerajaan surga kepada. Makanya kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, dia bangun jemaatnya di bumi. Yesus bilang, udah murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, kepadaku sudah diberi kuasa di bumi dan di surga. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mempersiapkan gerejanya. Setelah dia mati, dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia pulang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus turun. Gereja Tuhan adalah saudara dan saya yang punya kuasa. Bagaimana kuasa itu hidup? Kita harus memiliki selalu persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita harus tinggalkan dosa. Dan satu amanat agung Tuhan, pergi jadikan semua bangsa murid. Tuhan mau setiap engkau punya beban,
jiwa-jiwa. Makanya anak Tuhan kalau ngerti tujuannya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk mengerjakan proyeknya Bapa di surga. Sekarang proyeknya Bapak sudah dilakukan Tuhan. Maut sudah dikalahkan. Sekarang proyeknya Tuhan diserahkan kepada jemaatnya Tuhan. Gerejanya Tuhan, yaitu saudara dan saya semua. Orang-orang full gospel adalah seperti pasukan baret merah. Engkau yang di depan, engkau yang akan merebut bangsa-bangsa dari kekuasaan kegelapan dunia. Maka anak Tuhan, ketika engkau dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib, saudara dipanggil bukan untuk berbuat cemar. Saudara dipanggil untuk berbuat kudus. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena saudara adalah bangsa yang terpilih. Beda bangsa panggilan sama pilih. Dipanggil belum tentu terpilih. Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau saya mau Tuhan pilih. Saya mau dipakai Tuhan. Saudara punya komitmen begitu. Dan kalau kita sudah hidup seperasaan, sepikir dengan Yesus, kita tahu kita akan melanjutkan visinya Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan karena anugerahnya, kita senang. Bagaimana enggak senang? Kita bisa ikut kerja di dalam perusahaan Bapak kita di surga. Di dalam proyeknya Bapak di surga. Senang enggak, saudara? Oh, kita bahagia. Saya tinggalkan pekerjaan saya waktu itu. Saya jadi pendeta full-timer, saudara. Coba, saudara. Gak gampang saya mengalami kekurangan. Dan perintahnya Tuhan itu, saudara. Pergi dengan semua bangsa. Bangsa-bangsa itu makanan kita. Bangsa-bangsa yang ada di dalam kegelapan itu masalah. Kita lihat orang-orang Kristen yang tidak punya beban untuk memenangkan jiwa. Yang tidak punya beban bekerja di proyeknya Bapak di surga. Egois. Saya dulu ikut pelayanan full gospel. Saya bahkan sudah melayani di gereja, saya KKR di gereja di luar pulau, tapi saya tidak punya kasih. Saya tidak punya kasih. Saya selalu jerit sama Tuhan. Tuhan, aku kok tidak punya kasih. Saya kalau mendoakan orang itu agak bau sedikit aja, saya tidak mau. Ini menghindar saya. Pokoknya tidak ada kasih. Makanya saya itu selalu pakai Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Saya selalu perhatikan. Tuhan, kalau gambarku seperti ini melayani nggak bagus. Aku pakai topeng, aku pembohong. Aku tidak menjadi pembohong. Lepaskan kami dari yang jahat. Karena Bapakku di surga adalah kasih. Aku tidak punya kasih. Aku tidak pernah memperhatikan orang. Dengan sungguh-sungguh begitu. Enggak. Istilahnya tidak ada hati. Saya nangis. Suatu hari saya KKR di Lampung, saudara. Itu terjadi satu breakthrough. Ketika kami pagi-pagi jam 12 malam saya berangkat dari Jakarta dengan serombongan anak-anak muda. Malamnya nanti KKR. Siangnya kita diajak pergi sama pendetanya, dibagi beberapa kelompok mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Disitulah saudara, saya mengunjungi seorang bapak pekerja. Kerjaannya itu saudara, membersihkan kandang babi, nyuci babi. Jadi bapak itu tinggalnya pun bikin gubuk kecil di kandang situ, saudara. Bayangin, sumur pun dekat kotoran babi semuanya begitu.
Ketika kita datang, bilang ini tamu dari Jakarta, orang desa, dari Lampung kan sangat menghormat gitu. Dia cepat-cepat dengan dari dada yang telanjang dada. Dia pakai kaos, dia suguhi kita minum. Bayangin sudah, kita di Jakarta minum air aqua. Saya tahu itu sumber airnya dari mana. Ya sumber yang untuk nyuci babi itu. Pergumulan terjadi, Lord Jesus. Help me, Lord. Aku tidak mau melukai Bapak ini. Disuguhi saya minum, sudah. Lalu saya cerita tentang Yesus, kasih Yesus itu luar biasa. Bapak ini tahu-tahu nangis. Dia di meja depan saya. Saya berdiri, Bapak itu berdiri. Terus keluar, karena di pinggir ya. Itu saya rangkul. Saudara bisa bayangkan kira-kira baunya. Saya tidak jijik akan bau itu. Tuhan membuat breakthrough jiwa saya. Lepas. Lord, set me free. Free in the name of Jesus. Kasih mulai mengalir. Saya nangis betul-betul. Bukan nangis yang pura-pura. Dari hati nurani yang paling dalam, saya mengasihi Bapak. Saya mengasihi Bapak. Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu jiwa Bapak. Di situ terjadi breakthrough pertobatan. Semua orang itu mengalami kekurangan, tapi katakan isi hatimu, apa yang kau rasakan dalam hatimu. Tuhan, lihat ini loh aku hidup dengan topeng. Aku tidak mau hidup dengan topeng. Katakan sama Tuhan. Capek hidup dengan topeng. Betul? Maka ketika engkau, hatimu mulai punya beban akan jiwa-jiwa. Dampaknya apa? Yang pertama, engkau akan selalu ingin berubah. Engkau akan selalu ingin berubah dan berubah dan berubah kepada rencana Tuhan semua. Kalau engkau tidak punya beban, jiwa-jiwa, engkau tidak mau berubah. Makanya Yesus mengatakan kepada kita, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib, kamu adalah terang dan garam dunia. Yesus tidak bilang, engkau akan menjadi terang. Tidak, Yesus enggak. Kamu terang. Artinya apa? Artinya engkau datang ke Tuhan bukan main-main. Bukan engkau datang ke Tuhan hanya memanfaatkan Tuhan Yesus untuk keperluan dunia. Doamu urusan diberkati. Diberkati. Saudara, firman Tuhan mengatakan, nanti baca sendiri 1 Korintus 15 ayat 19. Engkau adalah orang yang paling malang dari antara manusia kalau engkau memanfaatkan Tuhan untuk urusan dunia. Jiwamu lebih berharga. Maka Tuhan bilang apa? Apa gunanya kamu membeli seluruh dunia kalau engkau kehilangannya? Tidak ada gunanya. Dengan apa engkau bisa mengganti? Sekarang virus COVID itu kecil. Dengan mikroskop baru bisa lihat. Dunia seperti ini berantakan kok. Virus yang kecil mampu mengubahkan segala-galanya. Jangan sombong. Kalau malam hari ini saudara mendengar firman Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa, belajar. Ayo kita belajar. Engkau bangkit. Tadi bagus Bapak yang bersaksi yang terakhir. Memang ini masa COVID. Bapak ya juga harus agak menyadari banyak orang yang takut ke rumah sakit. Tapi hati yang punya kasih
Bapak itu tadi luar biasa. Dia berikan hidupnya untuk temannya. Good. Saya percaya, setiap kita kalau punya hubungan dengan Tuhan itu luar biasa. Engkau ranting, engkau akan menyerap hidupnya Tuhan. Engkau akan diimpartasi kebenaran Tuhan. Kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Engkau akan punya hati mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama, tapi kita belum tentu kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, engkau akan mengasihi sesama. Yesus bilang, ketika aku lapar, engkau tidak memberi makan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hati yang terbeban membawa satu perubahan. Kasih. Engkau akan rindu untuk berubah. Amin. Engkau akan haus dan lapar akan kebenaran. Seperti rusa yang merindukan sungai berair. Demikian Tuhan, jiwaku merindukan Engkau. Dan kita mau berubah karena kita mengasihi. Kita tidak mau keluarga kita tidak bertobat karena kita. Kita tidak mau teman kita tidak bertobat karena kita. Itu tadi Miki kesaksiannya juga luar biasa. Dia seorang pengusaha. Jadilah pengusaha yang luar biasa. Yang punya beban untuk memenangkan jiwa-jiwa. Gak bisa dengan teori, gak bisa pakai topeng. Capek. Jangan dengan kekuatanmu. Bekerja yang jujur. Lakukan pekerjaan Bapak di surga. Engkau ikut proyeknya Bapak di surga. Percaya. Tuhan akan memberkati saudara. Pengusaha-pengusaha, para full gospel. Betul, saudara. Saya sama Tuhan disuruh ikut bank. Ikut Pak Ciputra. Ya. Saya tidak pernah ada satupun proyek yang gagal. Cabang yang diserahkan saya, cabang yang hancur, dia sudah 4 manajer yang nggak bisa ngelakuin. Direktur saya panggil saya, Daddy, kamu pasti bisa. Yes, bos. Saya katakan sama Tuhan, Lord, because of you I can do anything. Not me, Lord. Because of you, Lord. Karena aku ada di dalam merani pokok anggur. Aku menyerap kehidupan Tuhan, kekuatan Tuhan. Hikmat dari surga. Saudara tahu, rahasia diberkati Tuhan. Engkau ikut bekerja di proyeknya Bapak di surga. Ini saya beri kesaksian yang luar biasa. Tapi sebelum saya bersaksi, saya cerita dulu. Kita lihat, saudara, Salomo. Saudara tahu rahasia kesuksesan Raja Salomo, saudara. Nanti saudara baca. Ayo apa kita baca aja. Ya. 1 Raja-Raja 3. Saya baca mulai ayat 1. Apa langsung aja mulai ayat 4 ya? Mulai ayat 4. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo membawa korban di Gibeon. Besar 1000 korban. Dipersembahkan kepada Yahweh, Bapa di surga. Yesus ngajar kita panggil Yahweh itu Bapa di surga. Karena namanya kudus. Setelah itu, pada waktu Salomo tidur,
Bermimpilah Salomo. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang tidak kuberikan kepadamu. Bayang itu. Ayo Salomo minta. Tapi Salomo punya hikmat. Salomo waktu itu belum berdosa. Ya. Salomo masih mengasihi Tuhan. Dia ngerti. Dia dijadikan raja itu. Tuhan punya tujuan. Dia dijadikan raja. Maka Salomo akan melakukan kehendak Bapak dulu. Apa keinginan Bapak? Dia ngerti, luar biasa. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya, seperti pada hari ini. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini satu permintaan yang excellent. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dia tidak minta untuk musuhnya dihancurkan, dia tidak minta kekayaan, tidak perlu. Dia hanya minta bagaimana dia punya kekuatan untuk melaksanakan sebagai raja yang adil. Karena itu umatnya Yahweh, Bapa di surga. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dikabulkan kan? Karena untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, kembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Yang diminta cuma hikmat pengertian memimpin bangsa. Tapi apa yang didapat Salomo? Dia dikaruniakan kekayaan yang luar biasa. Amin. Itu rahasia kesuksesan. Sekarang saya mau kasih kesaksian. Jemaat saya. Jemaat saya ini terlibat hutang yang banyak sekali. Dia seorang pengusaha yang sedang, bukan pengusaha yang besar. Dia punya utang di bank kurang lebih 15 miliar. Ya. Jemaat saya ini konseling dengan rekan saya pendeta yang lain. Pendeta itu bilang gini tuh, kamu ini kena kutuk. Udah gak ada jalan keluar.
Stres dia. Lalu jemaat ini datang ke saya. Bagaimana Pak Didi, masalah saya begini. Kata pendeta itu, saya ini kena kutuk, tidak ada jalan keluar. Coba ceritakan masalahmu. Betul, saya bilang. Omongan pendeta itu tidak salah. Memang tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan yang punya jalan. Yaitu kasih anugerah. Kasih anugerah itu satu pemberian yang diberikan kepada kita. Padahal kita sesungguhnya tidak layak untuk terima. Itu keselamatan. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati untuk saudara dan saya. Yang luar biasa anak ini, saudara. Meskipun ekonominya kolap, dia tetap setiap ada baptisan di gereja saya, dia selalu cari jiwa-jiwa untuk dibawa baptis. Orang yang nggak punya duit mau dinaikkan mobilnya, diberi makan. Lalu saya bilang sama jemaat saya, jalannya Yesus dan kasih anugerah. Kita hanya minta kemurahan, tidak ada lagi. Kamu mau enggak doa setiap malam dengan saya? Sampai berapa lama, Pak? Wah, nggak tahu. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan apa sekarang yang sudah kamu lakukan sudah betul. Kamu rindu jiwa-jiwa, kamu haus jiwa-jiwa, kamu ingin memenangkan jiwa-jiwa. Kamu sudah berubah, kamu sudah bertobat. Bagus. Saya senang. Mari kamu saya mentorin, bagaimana saya pendeta kamu. Saudara, setiap malam selalu berdoa. 2 tahun. 2 tahun. Itu anak luar biasa. Jarang absen. Kita hanya berteriak darah Yesus. Karena Ibrani 12 ayat 24 mengatakan gini, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah. Darah itu sampai hari ini selalu berteriak. Untuk apa? Untuk mohonkan pertolongan kepada kita. Kita ini masih punya daging. Anak-anak Tuhan masih banyak permasalahan ekonomi, keuangan, sakit, penyakit. Maka Bapak di surga membuat namanya tahta kasih anugerah. Nanti saudara baca sendiri di Ibrani 4 ayat 16. Saya bawa jemaat saya selalu datang kepada tahta kasih anugerah dengan darah salib Yesus. Mohon kemurahan. Jadi tahta kasih anugerahmu ini Bapak. Biar jemaat kami ini menerima rahmat untuk memperoleh kasih anugerah dan tangan pertolonganmu kau. Semua itu hanya anugerahmu saja. Karena jalan keluar hanya Engkau Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan, aku tahu Engkau pasti buka jalan. Karena darahmu berbicara lebih kuat daripada darah. Karena darahmu kami diselamatkan. Dibenarkan. Diampuni dosa-dosa kami. Saudara, yang kurang ajar itu sehingga banknya. Hutang cuma 15 miliar, mau kena denda berapapun, belum sampai 20 miliar. Jaminan 40 miliar, saudara. Mau disita, semuanya dianggap lunas. Saudara. Coba. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia pakai lawyer. Saya bilang gini, ketika berdoa, lawyer itu tidak bagus. Masa Pak, ini lawyer yang luar biasa. Nggak tahu. Kita buktikan aja. Cuma pengertian saya sebagai seorang pendeta, ini lawyer tidak bagus. Betul, saudara. Akhirnya lawyer itu dihentikan. Tuhan ganti lawyer yang luar biasa. Tuhan yang berperang. Kita tidak akan mau menghukumkan orang. Kita ajari ampuni orang-orang
yang bertugas di bank itu atas keserakahannya. Kita hanya mau berdamai. Kalau kita yang ngajak damai kan kita ditekan. Dia kalau posisi masalah hukumnya lemah kan dia mau damai. Cuma itu yang kita harapkan. Sekarang posisinya di atas, banknya di bawah. Kita tinggal nunggu damai. Amin. Saya selalu katakan kepada jemaat saya, karena engkau ikut proyeknya Bapak di surga, percaya Tuhan pasti tolong engkau. Dia pernah jual propertinya, gudang. Dia minta harga 10 miliar yang impossible. Nah, dia konseling dengan pendeta yang juga masih bekerja pendeta itu sebagai dia juga ahli di dunia properti, ditertawai. Karena harganya itu paling, kalau mau cepat jual 5 miliar. Ini sebelum PSBB semua, setahun yang lalu. Ya setahun setengah lah kurang. Dia pendeta itu bilang, wah lu gila-gila lu minta. Mana mungkin. Tapi saya butuh uang besar. Saya maunya 10 miliar. Dia datang ke saya lagi. Pak Deddy, bagaimana ini? Saya selalu katakan memang semuanya itu impossible. Tapi kita punya kasih anugerah berdasarkan darah Yesus yang berbicara lebih kuat dari darah Abel. Kita datang aja ke tata kasih anugerah. Kamu tak dukung doa. Saudara, Tuhan kabulkan laku 10 juta. 10 miliar, sorry. Tapi yang beli juga orang gila. Tuhan itu tolong luar biasa, ajaib. Jadi gini ceritanya yang beli itu. Ada seorang bapak ya, yang kerjanya itu kos-kosan. Kosannya katanya ada 1000 unit kamar. Dia punya utang bank. Sekian puluh miliar gitu. Udah dicicil tinggal sedikit, tinggal berapa 12 atau 15 miliar gitu. Karena dia mulai nyicilnya itu meleset-meleset, marahlah bank itu. Diomani itu. Dia marah, dia gengsi. Karena jaminannya di bank itu ada 80 miliar. Dia mau keluar dari bank itu. Nah, sekarang dia tahu lokasi ini bagus, kalau dia bangun lagi, dia akan dapat duit lagi. Kan? Dia tahu harga 6 miliar tahu. Tapi dia mau 10 miliar dengan syarat. Carikan aku utangan 40 miliar. Gudangmu tak bayar 40 miliar. Doa lagi minta kemurahan. Saya tanya, emangnya perputaran Bapak itu berapa? Sekian gitu. Ya enggak mungkin lah. Secara perbankan saya kan bekas dari orang bank. Enggak mungkin itu. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita tidak memaksa Tuhan. Kita hanya mohon kehendak-Mu yang jadi. Amin. Mungkin kesadaran ini 1 juta orang satu kali. Harga 6 miliar jadi 10 miliar, sudah. Kita doa mohon kemurahan Tuhan. Dibuka jalan ada bank yang danai 40 miliar, sudah. Dibayar itu 10 miliar. Nah, ketika orang tuanya coba saya meninggal di Haven situ, Grand Haven. Pendetanya kan datang. Pendetanya yang masih kerja properti. Pendetanya bilang begini, nanya, Pak gimana tuh gudang? Katanya ditawar 10 miliar apa jadi? Apa enggak bohong itu? Coba saya bilang gini, tanya Pak Deddy, Pak itu yang doain Pak Deddy. Gimana Pak Deddy? Udah laku. Hah? Laku? Bener Pak? Bener. Oh Jesus. I love you so much Lord Jesus for your help.
for your kindness, Lord. You are my Lord. Kalau engkau punya hati yang terbeban akan jiwa-jiwa, apapun keadaanmu sekarang, musim COVID, keadaan usahamu melorot pun, engkau jangan pernah melorot. Rohmu, biar api Roh Kudus tetap menyala-nyala. Engkau harus kobarkan, engkau harus tarik jiwa, berubah, tinggalkan dosa, jadi terang dan garam dunia. Karena kalau engkau mau ikut proyek Bapa di surga, pekerjaanmu akan diurusi Bapa. Engkau urusi pekerjaan Bapa, maka Bapa akan mengurusi pekerjaanmu. Percaya. Tuhan akan pulihkan keadaan. Karena hidup itu hanya anugerah saja. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa.